Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormatin Ibu Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang saya hormatin Honorable Faculty dan anggota Senat Indonesia Banking School. Yang saya hormatin dan ingin saya sapa juga para mentor saya, orang tua saya yang ikut hadir di acara webinar yang sangat mulia ini. Ada tadi Pak Hartadi, Pak Edi, Pak Haryanto, Pak Akhyar Ilyas, Pak Mustafa, Pak Subarjo, dan tentu banyak lagi mentor-mentor saya yang ikut di dalam webinar ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Yang saya hormatin juga seluruh jajaran pimpinan dari OJK dan Bank Indonesia. Yang saya hormatin juga seluruh pimpinan industri praktisi perbankan yang ikut di dalam acara ini. Yang saya hormatin juga seluruh dosen, mahasiswa Indonesia Banking School maupun dari seluruh perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti juga webinar ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita siang ini berkesempatan untuk silaturahmi ketemu di acara webinar yang sangat terhormat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing pengalaman di acara webinar ini dengan judul Strategi Digitalisasi Keuangan dan Perbankan Syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Tentu saya tidak berpretensi ini merupakan satu kuliah umum ya. Ini adalah menurut hemat saya sekedar sharing dari kami selaku praktisi perbankan. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Pemaparan nanti akan kami sampaikan dalam beberapa agenda. Mungkin materinya bisa ditayang. Ya, next slide. Ya, jadi kita ada bagi 4 agenda. Pertama, secara singkat saya nanti akan memaparkan terkait dengan highlight industri perbankan secara umum dan juga mengenai sedikit mengenai profil Bank Syariah Indonesia tentunya. Yang kedua, tentu nanti saya juga akan memaparkan kenapa kita perlu memberikan atau menyediakan layanan digital banking. Yang ketiga, kami juga nanti akan menyampaikan strategi digitalisasi yang kami buat atau kami selenggarakan di Bank Syariah Indonesia. Dan terakhir kesimpulan. Next slide, mohon izin kami bisa mulai Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormatin dan muliakan. Kita alhamdulillah negara Indonesia adalah negara muslim dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tadi disampaikan Bu Tituk juga bahwa populasi muslim di negara kita ini total di angka 229 juta jiwa. Itu adalah 87,2% dari total populasi kita. Kalau kita bandingkan juga secara global, itu adalah 12,75% dari total populasi muslim dunia. Tentu kalau kita lihat angkanya, ini merupakan satu potensi market buat perbankan syariah, buat keuangan maupun buat industri yang bergerak di bidang syariah. Tetapi apabila kita lihat realitanya,
bagaimana kondisi dan market share dari perbankan syariah, Bapak Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan bawah bahwa secara total aset perbankan syariah di Februari 2021 itu baru mencapai di angka 601 triliun. Artinya apa? Kita baru punya market share industri sebesar 6,49%. Jadi masih relatif kecil sekali. Kalau kita bandingkan juga dengan Islamic Bank yang ada di belahan dunia lain, misalnya di negara-negara Southeast Asia, kita bisa lihat bahwa market share Islamic Bank di Malaysia, mereka sudah tumbuh jauh lebih besar dari kita di Indonesia. Mereka sudah capai di angka 29%, bahkan di Brunei Darussalam itu angkanya sudah mencapai angka 57%. Kalau kita lihat juga di negara-negara GCC atau Middle East, mereka rata-rata sudah mencapai di atas 20%, bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi, market share perbankan syariah sudah mencapai di angka 63%. Tentu dari sisi kacamata optimis kita melihat ini merupakan satu peluang buat industri, buat perbankan syariah, buat pelaku-pelaku bisnis yang lain untuk mengakselerasi pertumbuhan, meningkatkan inklusi keuangan syariah tentunya. Next slide. Sedikit mengenai industri, kami ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin bahwa dalam 3 tahun terakhir sesuai data yang kami sajikan, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan baik dari sisi aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga yang alhamdulillah relatif baik. Kita bisa lihat dari sisi pertumbuhan aset misalnya, 3 tahun terakhir perbankan syariah tumbuh nyaris double digit, hanya sedikit turun di tahun 2019 yang secara pertumbuhan di angka 9,93%. Kita lihat juga bahwa sumber pertumbuhan aset tersebut terutama dikontribusikan oleh dana pihak ketiga yang konsisten tumbuh double digit setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir. Yang menggembirakan juga kalau kita lihat di pertumbuhan pembiayaan, walaupun kalau kita lihat tren pertumbuhannya, slope-nya sedikit menurun, tetapi di tahun 2020 yang kondisinya sebenarnya negara kita sudah mengalami pandemi COVID, perbankan syariah masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif di pembiayaan di angka 8,08%. Kita bandingkan misalnya dengan perbankan konvensional pada periode yang sama mencatatkan negatif growth untuk sisi kreditnya. Ya, kita juga sama-sama paham secara GDP jika kita mengalami kontraksi di angka 2,07% di tahun 2020. Jadi dari sini kita melihat bahwa secara pertumbuhan maupun secara daya tahan atau resiliensi dari perbankan syariah alhamdulillah cukup baik. Ini merupakan modal yang sangat baik tentunya buat industri bisa tetap. Next slide. Sedikit mengenai profil Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu, mohon izin kami sampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu juga mengikuti bahwa kami merupakan hasil merger dari 3 bank syariah milik Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kami merger efektifnya mulai 1 Februari 2021. Jadi praktis baru sebenarnya berusia 6 bulan di Bank Syariah Indonesia. Setelah merger, tadi juga disampaikan Bu Tituk bahwa total aset kami after merger adalah di angka 240 triliun. Kami berada di peringkat 7 perbankan nasional dan tentu kehadiran Bank Syariah Indonesia kami didorong juga memberikan warna di industri dan
menjadi pendorong untuk pertumbuhan industri keuangan syariah. Kami juga memiliki aspirasi tentunya visi untuk menjadi top 10 Global Islamic Bank dalam 4 tahun ke depan atau di tahun 2025. Tentu ini ya, kami harapkan support dari Bapak Ibu semua untuk kita mewujudkan mimpi ini. Kalau kita buat proyeksi untuk 2025 in term of market cap perbankan, insya Allah Bank Syariah Indonesia bisa masuk di peringkat 10 besar di tahun 2025 dari sisi market cap. Bapak Ibu bisa lihat bahwa 10 besar Islamic Bank dunia itu didominasi oleh perbankan dari Middle East, ya. Jadi tentu ini menjadi suatu pencapaian yang sangat baik dan mudah-mudahan bisa membanggakan kita semua apabila ada bank dari Indonesia, Bank Syariah Indonesia yang masuk dalam peringkat top 10 Global Islamic Bank ini. Mohon doa, mohon support dari Bapak Ibu untuk kita bisa mewujudkan ini. Beberapa inisiatif kita sudah lakukan untuk mendukung visi ini. Salah satunya juga kami merencanakan juga untuk membuka kantor cabang atau kantor rep office dan juga securities company nantinya, yang untuk tahap awal kita bermaksud tahun ini bisa membuka rep office di Dubai, ya, dan ini tentu harapannya memberikan akses buat pengusaha-pengusaha lokal kita untuk mendapatkan permodalan dari investor-investor luar dan juga sebaliknya memberikan akses juga kepada investor luar untuk melakukan investasi di negara kita. Next slide. Setelah merger, kami tentu mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelum merger. Pada saat kami masih berdiri sendiri di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. Secara besaran profil kami adalah seperti yang kami tayangkan per Juni. Secara besaran aset kami di angka 247,3 triliun. Kita juga punya dana pihak ketiga di angka 260 triliun lebih. Ya, sebenarnya juga kita mempunyai kekuatan likuiditas yang sangat besar untuk mendukung sektor-sektor real berkembang lebih besar. Dari sisi equity misalnya kita punya equity 23T dan ini adalah angka yang sangat penting. Kenapa? Equity ini akan menentukan seberapa besar BMPK kami, kapasitas kami dalam membiayai satu grup besar di Indonesia. Dari sisi jaringan kami punya 11 kantor regional, lebih dari 1.300 outlet di seluruh Indonesia. Dan dari sisi pegawai, kami memiliki lebih dari 20.000 pegawai organik. Ini tentu menjadi modal kuat buat Bank Syariah Indonesia memberikan support untuk pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa kita, dan juga tentu untuk kesejahteraan umat. Next slide. Sedikit mengenai bisnis model Bank Syariah, mungkin ini sering dipertanyakan, apa sih bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Mungkin secara singkat saya akan sampaikan ada beberapa poin di sini, ya. Poin pertama dari sisi penetapan suku bunga atau margin dari nasabah. Kalau di perbankan konvensional, penetapan suku bunga kredit itu akan sangat terpengaruh oleh suku bunga DPK atau tabungan nasabah. Jadi seberapa besar cost of fund dari dana pihak ketiga ditambah dengan overhead, ditambah dengan risk premium dan margin, itu akan menjadi dasar dalam penetapan suku bunga kredit. Tetapi untuk di perbankan syariah, itu kebalikannya Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sisi penetapan suku bunga atau margin, ya di bank syariah tidak ada bunga, itu margin, bahwa kita adalah sebaliknya, penetapan margin dari dana pihak ketiga akan sangat tergantung seberapa besar pendapatan bagi hasil yang kita peroleh dari penyaluran pembiayaan.
dan itu nanti akan diperkalikan dari nisbah bagi hasil yang sudah disepakatkan di awal dengan para nasabah kami. Yang lain tentu juga kita perbedaan yang lain dalam penyaluran pembiayaan, kita juga mesti masuk kepada sektor-sektor yang secara syariah compliance dibolehkan. Tentu ini ada pembatasan-pembatasan yang mesti kami harus penuhin. Misalnya tidak boleh membiayai industri-industri, mohon maaf, yang sifatnya minuman keras, bahkan juga untuk pabrik rokok juga perbankan syariah juga tidak bisa masuk, dan beberapa industri lain. Ini tentu terkait dengan syariah compliance yang mesti kita harus penuhin. Yang ketiga mungkin terkait juga pembayaran zakat, ya. Ini beda dengan perbankan konvensional. Kita juga selain membayar pajak ke negara, kami juga mengeluarkan zakat dari laba perusahaan sebesar 2,5% setiap tahunnya. Tentu ini akan sangat berarti buat memberikan kontribusi kepada umat, tentunya bagian dari zakat ini. Yang keempat terkait dengan kita juga ada sebutkan pendapatan non halal. Memang kami masih menerapkan adanya denda terkait dengan misalnya keterlambatan pembayaran dari nasabah, ya. Kita juga masih menerima jasa giro dari rekening-rekening Nasro di bank-bank luar negeri. Tetapi pendapatan-pendapatan seperti ini kami tidak bisa akui sebagai bagian dari pendapatan bank, tidak masuk kepada rugi laba bank, ini malahan akan masuk ke dana kebajikan. Yang terakhir tentu bahwa sebagai bank syariah kami melaksanakan operasi kami berdasarkan aturan-aturan syariah, ya, dan yang sesuai juga dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yang juga kami memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tentu kondisi ini tidak ada di bank konvensional. Mungkin itu gambaran singkat terkait dengan model bisnis perbankan syariah. Next slide. Kenapa kita perlu, urgensinya apa sih untuk memberikan layanan digital banking di perbankan? Dan ini tentu sifatnya umum, bukan hanya perbankan syariah. Next slide. Ada isu memang tadi yang disampaikan Bu Titu terkait dengan literasi, terkait dengan inklusi keuangan yang memang masih relatif rendah. Bahwa kita lihat sesuai dengan hasil survei yang diselenggarakan OJK untuk tahun 2019, tingkat literasi keuangan, jadi bukan hanya perbankan, tetapi literasi keuangan secara umum masih di angka 38,3%. Dan kalau tingkat inklusi keuangan, ini di angka 76,19%. Ya. Dan kalau kita bandingkan kembali dengan inklusi keuangan syariah, masih jauh lebih rendah lagi, yaitu hanya di angka 9,1%. Jadi sangat jauh tertinggal dari indeks nasional yang di angka 76,19% tadi. Tentu ini menjadi PR buat kami, pelaku-pelaku industri, kawan-kawan praktisi perbankan yang ikut di acara webinar ini, untuk meningkatkan inklusi keuangan ini, salah satunya tentu dengan digitalisasi sehingga memberikan kemudahan akses buat calon-calon nasabah menjadi nasabah di perbankan. Next slide. Yang lain tentu ada banyak harapan dari stakeholders, industri, bagaimana kita untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan ini. Dalam salah satu pesannya Pak Jokowi pada saat peresmian Bank Syariah Indonesia di 1 Februari 2021, beliau juga menyampaikan agar Bank Syariah Indonesia melakukan transformasi digital, ya, agar dapat menjangkau masyarakat yang selama ini tidak terjangkau dengan layanan perbankan. Tentu ini akan terkait dengan peningkatan inklusi keuangan. Kita juga dalam kesempatan yang lain, kami di pelaku industri juga dipesankan oleh Pak Jokowi untuk mengupayakan peningkatan inklusi ini menjadi 90% pada tahun 2024. Jadi kalau kita lihat di angka 2019 masih di angka 76%,
di 2024 harapannya kita bisa meningkatkan menjadi 90%. Tentu ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting kenapa kita mesti menyediakan layanan digital. Yang lain tadi juga disampaikan, kita punya pasar bukan hanya sekedar populasi yang besar, tetapi juga tingkat pengguna internet, tingkat pengguna sosial media. Next slide. Next slide, please. Mungkin ada gangguan jaringan. Belum pindah ya Bapak Ibu ya slide-nya ya? Masih the need for digital banking Bapak? Iya. Iya. Ini yang tayang dari tempat Ibu ya Bu Selis? Dari IT IBS. Ya. Oke, baik. Ya, sudah Bapak. Ya, ya. Jadi secara potensi untuk layanan digital ini kita sebenarnya sangat luar biasa ya. Kita tadi menyinggung terkait dengan populasi, tetapi ini kita juga lihat potensi populasi digital ini luar biasa besar. Kita bisa lihat bahwa pengguna handphone, pengguna seluler kita total di angka 345 juta, which is lebih besar dari jumlah populasi kita yang baru di angka 274, karena memang sebagian kita yang ikut webinar ini juga rasa-rasanya juga rata-rata punya handphone lebih daripada satu ya, sehingga secara pengguna handphone lebih besar dari jumlah populasi kita. Kita juga lihat pengguna internet di angka 202 juta ya, 73% dari populasi kita. Kita juga melihat juga pengguna aktif sosial media mencapai 170 juta. Ini tentu pangsa pasar yang sangat potensial untuk layanan digital ya, karena tentu pengguna-pengguna internet ini sudah sangat familiar dengan akses kepada internet, akses kepada layanan digital, akses kepada e-commerce juga. Next slide. Kita juga melihat transaksi e-commerce ya, ada data juga terkait dengan selama lockdown ya, PPKM dan setelahnya kita melihat memang ada peningkatan transaksi e-commerce yang di kita peningkatannya lebih daripada 2 kali lipat sebelum lockdown, selama lockdown, dan setelah lockdown. Kita bandingkan dengan beberapa negara Asia atau ASEAN lainnya, kita relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Ini kita juga lihat data bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita juga 77% diantaranya memasarkan produknya melalui marketplace. Tentu ini juga membutuhkan layanan-layanan digital banking. Lanjut, next slide. Saya juga sebenarnya mengutip dari Pak Yusuf Hadi bahan ini, beliau juga menyampaikan dari Inventure bahwa dengan pandemi COVID ini memang ada perubahan perilaku masyarakat, perubahan kebutuhan, perubahan preferensi dari masyarakat, salah satunya yang terkait dengan gaya hidup untuk stay at home, ya. Tentu ini juga akan merubah pola transaksi, pola hubungan masyarakat, nasabah ke banknya, ya. Yang kedua juga kita trying bottom of the pyramid. Ini di tengah-tengah kondisi pandemi ini masyarakat cenderung untuk memastikan keamanan ya, karena terkait dengan tingkat kesehatan, tingkat risiko ekonomi, ya, penurunan pendapatan. Hal-hal ini mendorong masyarakat untuk kembali memenuhi basic need, kebutuhan pokok terkait dengan kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan, dan sebagainya. Kita juga lihat ada perubahan megashift yang ketiga, go virtual, ya, seperti yang kita lakukan sekarang.
meeting, webinar, kita bisa lakukan secara Zoom meeting, ya, secara virtual. Dan yang menariknya juga ada mega shift yang keempat, ya, timbulnya empathic society, ya, di mana masyarakat cenderung berbagi, ya, simpati kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung, ya, dan ini tentu mesti disikapin oleh perbankan, dan kami nanti juga akan menjelaskan bahwa mobile banking salah satu solusi yang kita tawarkan untuk menjawab tren atau mega shift perubahan preferensi perilaku konsumen yang kami sampaikan ini. Next slide. Next slide. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormatin dan saya banggakan, ini sedikit gambaran mengenai roadmap layanan digital banking Bank Syariah Indonesia, ya. Di sini ada 3 step, 3 tahapan, 3 milestone, ya, yang ingin kami gambarkan. Milestone pertama bahwa selama ini kita melakukan layanan melalui omni channels, ya, berbagai channels layanan ke nasabah, mulai dari layanan kantor cabang, ATM, ya, sampai mobile banking. Beberapa tahun yang lalu, hampir juga di semua perbankan, kita mengupayakan kesamaan fitur di setiap channels yang layanan kepada nasabah, ya, untuk meyakinkan bahwa customer experience pada level yang sama. Tetapi dalam 2 tahun terakhir kita melihat bahwa memang ada perubahan pola perilaku nasabah, ya, dan dipercepat oleh pandemi COVID ini, bahwa kita melihat bahwa nasabah semakin jarang datang ke kantor cabang. Mungkin Bapak Ibu bahkan rekan-rekan mahasiswa bisa dihitung dengan jari, misalnya yang datang ke kantor cabang bank dalam 6 bulan terakhir misalnya, bukan dalam 1 bulan terakhir. Mungkin sebagian kita dalam 6 bulan terakhir tidak pernah lagi datang ke kantor cabang suatu bank, ya. Begitu juga layanan ATM, ya. Semula kita rasakan semua transaksi lewat ATM, transfer kita lakukan lewat ATM, pembelian voucher, pulsa juga kita lewat ATM. Belakangan juga dari sisi perbankan juga melihat trennya juga sudah bergeser itu ke mobile banking, ya. Jadi ATM sebagian besar banyak digunakan hanya untuk penarikan tunai, ya. Sehingga kita dengan pola perubahan transaksi nasabah, kita sekarang bergeser untuk memperkuat aplikasi mobile banking. Ini yang sedang berproses juga di Bank Syariah Indonesia. Kita menyediakan mobile banking yang nanti arahnya akan menjadi super apps, di mana seluruh kebutuhan transaksi nasabah cukup dilakukan melalui satu aplikasi mobile banking. Apakah itu layanan-layanan yang sifatnya finansial, transaksi keuangan nasabah, baik dana, bahkan juga pembiayaan, dan juga nanti kami menyediakan fitur-fitur lain. Dan nanti slide berikutnya kami jelaskan bahwa beauty-nya atau uniqueness dari Bank Syariah, kita menyediakan fitur-fitur layanan Islami yang mungkin di perbankan konvensional itu tidak tersedia. Tentu ini ada shifting pola transaksi nasabah, dan kami perkirakan secara transaksi, kami mungkin juga bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, transaksi nasabah sekarang di Bank Syariah Indonesia yang dilakukan melalui jaringan kantor cabang itu tinggal hanya sekitar 5% dari total transaksi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan memang dengan dipercepat oleh pandemi COVID ini, itu mendorong shifting nasabah untuk menyalurkan transaksinya melalui mobile banking. Jadi mobile banking praktis
mengambil porsi 95% transaksi nasabah, ya. Dan tentu impact-nya banyak sekali, ya, efisiensi, kecepatan layanan ke nasabah, termasuk juga nasabah bisa membuka rekening melalui mobile banking kami. Dan super apps ini masih berproses, Bapak Ibu sekalian. Kami ya seperti kami sampaikan tadi bahwa BSI ini sebenarnya baru berusia 6 bulan, ya. Kami melengkapi fitur-fitur layanan kami di mobile banking ini, dan ke depan di milestone ketiga tentu perbankan sekarang semuanya bukan hanya BSI juga mengarah kepada open banking, ya, di mana nanti ya apabila dalam tahapan super apps ini adalah kita punya satu aplikasi platform di mana semua transaksi nasabah bisa melalui aplikasi ini, ya. Kedepannya berkembang lagi dengan open banking ini, di mana transaksi keuangan nasabah, kami ibaratnya adalah penyedia layanan seperti jualan komoditi, ya, tabungan itu jadi seperti komoditi, di mana nasabah-nasabah bisa mengaksesnya melalui platform-platform lain, mitra-mitra kerjasama dengan perbankan. Misalnya saja nasabah yang buka rekening tabungan lewat Bank Syariah Indonesia ke depan bisa melakukan melalui aplikasi misalnya Tokopedia, ya, misalnya melalui kerjasama dengan sekuritas company, ya. Jadi multi platform. Jadi tidak mesti melakukan melalui platform bank itu sendiri, gitu. Dan ini tentu akan tahapan ini apabila kita capai yang kami perkirakan dalam 3 tahun 4 tahun ke depan, ini luar biasa impact-nya kepada peningkatan inklusi keuangan. Karena apa? Begitu mudahnya buat calon nasabah membuka rekening, begitu mudahnya buat calon nasabah atau nasabah melakukan transaksi keuangan apapun kebutuhannya. Jadi rekeningnya bukan hanya sekedar rekening tabungan, misalnya di super apps mereka juga bisa kita sediakan fitur untuk layanan pembiayaan seperti pay later, ya, pembiayaan mitra guna. Mereka tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup melalui mobile banking, aplikasi mobile banking. Dan mereka juga bisa buka rekening dari aplikasi mobile banking. Dapat kami sampaikan juga bahwa hampir setengah dari rekening-rekening baru di Bank Syariah Indonesia sekarang itu di-create melalui pembukaan rekening secara online, ya. Jadi hanya tinggal setengah yang melalui kantor cabang. Dan trennya ini akan semakin meningkat. Tentu harapan kami sesuai slide ini juga ke depan 70% dari pembukaan rekening baru akan melalui mobile banking. Next slide. Ini yang satu slide yang sangat menarik yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mengembangkan mobile banking kami menjadi super apps, dan beauty-nya atau uniknya untuk perbankan syariah atau di Bank Syariah Indonesia, kita di mobile banking kami menyediakan fitur-fitur layanan itu ada 3 kelompok, Bapak Ibu. 3 kelompok. Kelompok pertama memang layanan finansial. Ini sama dengan mobile banking bank-bank lain secara umum. Di sini nasabah kami sediakan fitur-fitur yang beragam untuk seluruh layanan transaksi keuangan nasabah. Mulai dari pembukaan rekening, transfer, transaksi lewat e-commerce, top up e-wallet, ya, dan transaksi juga kita ada transaksi untuk traveling, lifestyle seperti itu. Kita juga untuk transaksi e-commerce termasuk untuk pembelian properti, transfer dan sebagainya. Tetapi di luar itu kami menyebutnya strategi beyond banking, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga menyediakan fitur-fitur layanan sosial di situ.
kita sebutkan di situ menyediakan fitur buat nasabah kami sedekah, infak, wakaf, ya. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil di situ, ya. Bahkan kita juga bisa meng-create proyek-proyek wakaf, ya, yang kita inisiasi. Mungkin kami laporkan dalam 2 tahun terakhir kami bangun 2 masjid di kawasan jalan tol, ya. Pertama di kawasan Cipali, setelah itu di Cipularang, ya, tahun kemarin. Dan sebagian dana pembangunan masjid itu adalah dana-dana infak, dana-dana wakaf dari para nasabah yang kami kumpulkan. Yang terakhir di Cipularang kilometer 88 itu total 8 miliar dari total biaya pembangunan masjid sekitar 15 miliar itu adalah dari hasil nasabah infak, sedekah ataupun wakaf dari nasabah. Dan kami juga menyediakan juga fitur-fitur untuk kurban, akikah juga di layanan mobile banking kami. Yang ini uniknya Bapak Ibu, kami juga setiap untuk sedekah ini setiap selesai transaksi kami memberikan penawaran otomatis di mobile bankingnya untuk nasabah berniat sedekah, ya, dan diberikan pilihan nominalnya juga. Mohon maaf, saya masih punya waktu berapa menit, Bapak Bu Sulistiawati? 6 menit lagi, silakan Bapak. Ya, baik, ya. Dan fitur ini tentu adalah ya mungkin buat nasabah-nasabah kami, ya, apalagi kita selama pandemi PPKM darurat, misalnya masjid kita praktis juga sholat Jumat tidak bisa ke masjid. Ini kadang-kadang mungkin sebagian kita sedekah setiap hari Jumat. Buat nasabah-nasabah BSI tentu tetap bisa bersedekah tiap hari, malahan melalui fitur yang kami sediakan. Di dalam mobile banking kami juga sediakan fitur spiritual. Di situ ada waktu sholat yang akan bisa di-set untuk mengingatkan waktu sholat masuk, ya. Juga pembacaan Quran, juga hikmah yang setiap hari kami update. Ini beberapa fitur yang membedakan Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan fitur-fitur di mobile banking lain. Kami juga menyediakan layanan untuk selama life cycle usia dari nasabah kami, mulai dari kelahiran, sekolah, kelulusan kuliah, di mana di setiap step tahap kehidupan dari nasabah kami berupaya untuk menyediakan layanan atau produk yang fit dengan kebutuhan nasabah sesuai dengan life cycle nasabah tentunya. Dan tentu di setiap tahapan kehidupannya memiliki kebutuhan finansial yang berbeda, termasuk juga misalnya kegiatan haji, umroh, juga kegiatan keperluan untuk mendukung bantuan biaya pendidikan buat anak-anak. Kita juga punya misi juga mengembangkan ekosistem pendekatan untuk halal industri, termasuk juga untuk ekosistem rumah sakit, lembaga pendidikan. Kami juga mengembangkan beberapa platform yang menggarap ekosistem value chain dari rumah sakit misalnya, sehingga ini semuanya ini tentu terkait dengan peningkatan inklusi nasabah, ya, dengan pendekatan ekosistem. Next slide. Next slide. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kami juga menjadi pionir sebenarnya untuk pembukaan rekening secara online. Kita juga terakhir meningkatkan untuk proses verifikasinya sangat cepat sekali dengan face recognition, ya. Ini hanya proses approval-nya kurang daripada 30 detik, ya, semenjak data disampaikan, sehingga Bapak Ibu yang boleh coba untuk pembukaan rekening secara online melalui aplikasi BSI, insya Allah bisa membuka rekening hanya dalam waktu tempo 5 menit misalnya. Yang kedua juga kita Zswap tadi, ini mungkin beberapa perbankan lain bisa menyediakan fitur ini, tetapi bagi
nasabah-nasabah di Bank Syariah, tentu ini menjadi satu kemudahan untuk melakukan sedekah secara rutin, misalnya setiap hari, dan tentu reminder dari mobile banking ini akan menjadi hal yang akan mengingatkan. Kita juga punya fitur-fitur yang terkait dengan kris, ya. Ini akan semakin memudahkan transaksi, tidak perlu transaksi pakai kartu, cukup QR kris yang ada di fitur mobile banking kami. Dan tentu juga bisa bertransaksi untuk pembelian emas, ya, cicil emas, ada berapa, dan kami tentu akan kembangkan selanjutnya fitur-fitur baru, termasuk untuk pembiayaan, termasuk juga untuk investasi. Insya Allah juga dalam tahun ini kita tambahkan fitur buat nasabah kami bisa membeli sukuk, ke arahnya juga ke depan bisa membeli reksadana. Jadi cukup melalui mobile banking bisa bertransaksi mulai dari penempatan dana, pembiayaan, bahkan juga investasi, bahkan juga untuk keperluan sosial dan juga keperluan yang sifatnya spiritual. Next slide. Saya lebih cepat mengingat waktu. Kita juga lihat bahwa dengan beberapa strategi dan inisiasi kami ini cukup efektif untuk meningkatkan user pengguna mobile banking, pengguna mobil user aktif juga. Kita bisa lihat secara year on year itu tumbuh di angka 126%. Kembali lagi dan secara jumlah usernya menjadi di angka 113%. Kembali lagi sesuai dengan tema webinar kita, ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan inklusi keuangan, ya. Dengan kemudahan akses, kemudahan transaksi ini kita bisa melihat pertumbuhan 1 tahun itu lebih daripada 100%, ya. Ini juga mencerminkan bahwa kami juga penambahan rekening baru dalam 1 tahun kami targetkan di angka 1 juta rekening baru. Jadi ini angka yang insya Allah juga bisa kami lewati, malahan target ini, dan mempercepat inklusi keuangan tentunya. Lanjut, kita juga menyediakan juga chatbot buat nasabah dan calon nasabah untuk berinteraksi, ya, secara lebih mudah. Apapun pertanyaan, apapun permasalahan yang ingin diketahui dari Bank Syariah Indonesia, ini bisa masuk melalui website, bisa juga melalui mobile banking Bank Syariah Indonesia. Next slide. Ini juga kita punya aplikasi inklusi keuangan ini bukan hanya untuk nasabah individual, kami juga menyediakan layanan online untuk nasabah-nasabah mikro, ya, karena ini juga menjadi perhatian dari stakeholders dengan layanan yang kami sebut dengan platform e-Kurma ini. Nasabah-nasabah mikro yang mengajukan aplikasi, kami punya SLA, ya, standar layanan, itu dengan proses approval maksimal 3 hari, ya, dan sangat dalam beberapa case dalam 1 hari aplikasi mendapat approval melalui aplikasi ini. Ini juga bagian dari upaya kami meningkatkan tingkat inklusi khususnya kepada pengusaha-pengusaha mikro dalam pengembangan UMKM. Kita juga sudah next slide. Kami juga sudah live untuk layanan Laku Pandai, ya. Untuk pilotnya kami lakukan di Aceh, ya, sehingga ini adalah perpanjangan tangan dari Bank Syariah Indonesia untuk layanan kepada nasabah. Mereka tidak perlu datang ke Bank Syariah Indonesia, misalnya cukup datang ke BSI Agen yang membantu untuk layanan-layanan pembukaan rekening, setoran tunai, dan sebagainya. Memang untuk tahap awal ini baru kami lakukan di Aceh dan akan kami kembangkan untuk di beberapa daerah lain. Tentu ini bagian upaya, bagian ikhtiar peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Next slide. Kami juga selalu memperkuat, ya, fitur dari layanan cash management untuk pengusaha-pengusaha
komersial, level corporate banking, ya. Ini kita paham kebutuhan transaksi nasabah sekarang. Kita mesti sediakan di cash management, sebagian nasabah melakukan transaksi-transaksi collection, itu kita sediakan fitur-fitur misalnya seperti virtual account, host to host, juga API nanti ke depan. Begitu juga untuk liquidity management, kita sebagaimana juga standar yang juga di beberapa cash management, kita juga sediakan untuk liquidity management terkait dengan cash pooling, ya, cash sweep, ya, di mana nasabah-nasabah bisa mengatur kebutuhan cash di jaringan cabang nasabah itu sendiri, ya, berapa dana yang mesti di-drop ke jaringan cabang, di sore hari bisa ditarik kembali. Tentu ini fitur-fitur ini akan selalu kami kembangkan. Selain cash management juga ada platform trade, kita juga kembangkan juga platform untuk treasury-nya, untuk transaksi-transaksi treasury. Next slide, kita juga bisa lihat bahwa dengan upaya-upaya ini ada peningkatan yang signifikan dari user aktif cash management dan juga dari volume transaksi. Secara year to date kita lihat angka pertumbuhannya untuk user aktifnya meningkat di angka 37,37%, sedangkan secara volume juga tumbuh 11%. Secara volume itu di angka 8,7 triliun sampai dengan Juni. Jadi ini angka yang cukup besar dari sisi transaksi. Mungkin itu beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Next slide. Next slide. Kita memang bisa dari pemaparan tadi kita mencatat ada beberapa isu, beberapa concern kita di industri terkait dengan masih rendahnya literasi dan inklusi perbankan syariah khususnya. Tentu ini menjadi tantangan buat pelaku industri dan juga regulator. Tapi di lain pihak kita melihat optimis melihat bahwa potensi pasar, potensi nasabah luar biasa besar. Kita melihat beberapa indikator tadi terkait dengan tingkat pengguna internet, tingkat kepemilikan seluler, handphone, dan juga perubahan perilaku konsumen. Kita juga melihat bahwa dengan digitalisasi insya Allah akan efektif untuk mempercepat tingkat inklusi. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden tadi bahwa di 2024 tingkat inklusi dari 76% tadi di 2019 bisa ditingkatkan menjadi 90% di tahun 2024. BSI sendiri sudah memiliki strategi dan roadmap. Memang Bapak Ibu kami mesti sampaikan ini semua berproses, tetapi dalam tempo yang 6 bulan ini kami banyak melakukan inisiatif dan pengayaan fitur tentunya seperti yang kami sampaikan tadi. Tentu dengan terakhir kami menyimpulkan juga dengan teknologi digital terkini dan terintegrasi yang kami lakukan di Bank Syariah Indonesia tentu menjadi kami berharap memberikan dorongan juga kepada industri untuk bersama-sama meningkatkan inklusi keuangan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu kami berharap masukan-masukan, perbaikan, dan ide-ide yang untuk ide-ide kita bersama untuk peningkatan inklusi keuangan yang tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada kami memberikan sharing di webinar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.